Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Rona Wildan Samosir dari kelas 642E07. NIM 642328800. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari pertemuan 4 sampai 6. Yang pertama di pertemuan 4 itu ada model pengembangan usaha. Perusahaan jepitan rambut itu Jaya Makmur mampu menghasilkan 250 jepitan rambut pada bulan pertama produksinya. Seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 20 unit setiap bulan melalui penambahan karyawan peningkatan produktivitas. Dan jika perkembangan produksi dianggap konstan, tentukan banyaknya jepitan rambut yang diproduksi pada bulan ke-8. Ini memakai rumus UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Nah, A-nya itu 250 jepitan. B-nya itu 20 jumlah jepitan yang mampu diproduksi tambahan. R-nya itu adalah bulan ke-8. Lalu kita masukkan UN itu U8, lalu A-nya itu 250, lalu N-nya itu 8, dibuka kurung, dikurang 1, tutup kurung, dikali 20. U8 sama dengan 250 ditambah tutup kurung, buka kurung 7, tutup kurung, dikali 20. U8 sama dengan 250 ditambah 140 itu dari 7 dikali 20. U8 menjadi 390 itu dari 250 ditambah 140. Lalu banyaknya jepitan rambut yang diproduksi pada bulan ke-8 itu ada sebanyak 390 buah jepitan rambut. Lalu yang kedua ada model bunga majemuk. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per UN. Berapa jumlah seluruh tahun uang yang harus dikembalikannya pada saat lunasan? Kita diketahui itu P-nya itu 5 juta. N-nya itu waktunya itu 3 tahun. I-nya itu bunga yaitu sebanyak 2%. 2% itu sama dengan 0,02. Lalu penyelesaiannya, rumusnya F sama dengan P buka kurung 1 ditambah I tutup kurung di pangkat N. F sama dengan P-nya itu 5 juta, buka kurung 1 ditambah 0,02 tutup kurung pangkat 3. F sama dengan 5 juta ditambah hasil dari 1 tambah 0,02 itu 1,02 dipangkati menjadi 3 itu sama dengan 1,061208. 5 juta dikali 1,061208 menjadi 5.306.040 rupiah. Nomor 3, model pertumbuhan ekonomi. Berikut ini GNP negara Y, GNP tahun 2008 itu 12,500 miliar. GNP tahun 2009 13,250 miliar. GNP tahun 2010 14,850 miliar. Berapa besar pertumbuhan ekonomi negara Y tahun 2009? Penyelesaiannya, pertumbuhan ekonomi tahun T itu GNP per GNPTO dikali 100%.
pertumbuhan ekonomi tahun 2009 itu sama dengan GNP 2009 dikurang GNP 2008 per GNP 2008 dikali 100%. Lalu masukkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2009 itu sama dengan 13.250 miliar dikurang tahun 2008 itu 12.500 miliar dibagi 12.500 dikali 100%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009-nya menjadi 750 per 250 12.500 miliar dikali 100% sama dengan 6%. Pertemuan kelima ada fungsi permintaan. Ketika harga barang 16.000 per unit, permintaan beras sebanyak 18 unit, namun ketika harga barangnya 14.000 per unit, permintaan raras menjadi 22 unit. Berapakah fungsi permintaan raras? Diketahuinya Q2-nya itu 22, P2-nya itu 14.000, Q1-nya itu 18, P1-nya itu 16.000. Kita hitung memakai persamaan garis lurus. Q dikurang buka kurung, Q dikurang Q1, tutup kurung, dibagi atau per, tutup buka kurung, Q2 dikurang Q1, tutup kurung sama dengan P dikurang P1 dibagi atau per P2 dikurang P1. Karena Q-nya kita belum ketahui, berarti masih Q dikurang Q1 itu kan 18. Berarti Q dikurang 18 per Q2-nya Q2 itu 22, Q1-nya kita udah tahu itu 18, berarti 22 dikurang 18 sama dengan P-nya belum diketahui, P1-nya itu 16.000 dibagi atau per P2-nya itu 14.000, P1-nya itu 16.000. Q dikurang 18 per 4 sama dengan P dikurang 16.000 per min 2.000. Itu sama dengan 36.000. 36.000 itu dari 36.000 dikurang 2.000 Q sama dengan 4P dikurang 64.000 min 2.000 Q sama dengan 4P dikurang 100.000. Q sama dengan 50 kurang 0,02 P. Jadi, fungsi permintaan raras yaitu Q sama dengan 50,0,002 P. Ada fungsi penawaran. Pada saat harga Rp40 per unit, jumlah penawarannya 10 unit. Dan ketika harga 60 Rp per unit, jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan fungsi penawarannya. Itu diketahui P1-nya itu 40, P2-nya 60, Q1-nya 10, Q2-nya 20. Ditanya QS, fungsi penawarannya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 40 per 60 dikurang 40
sama dengan Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. P min 40 per 20 sama dengan Q min 10 per 10. 20 Q dikurang 200 sama dengan 10 P dikurang 400. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 400 tambah 200. 20 Q sama dengan 10 P dikurang 200. Itu dari minus 400 ditambah 200 jadi minus 200. Q sama dengan 10 P dikurang 200 per 20. Q sama dengan 0,5 P dibagi 10. Q sama dengan min 10 ditambah 0,5 P. Atau berubah Q sama dengan min 10 ditambah 0,5 P. Min 0,5 P sama dengan min 10 kurang Q. P sama dengan min 10 dikurang Q per min 0,5. P sama dengan 20 ditambah 2Q. Jadi fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 10 ditambah 0,5 P atau PS sama dengan 20 ditambah 2Q. Titik keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan PD itu sama dengan min 1 per 2 QD tambah 80 dan fungsi penawaran PS sama dengan 1 per 4 QS tambah 20. Tentukanlah titik keseimbangan pasar dari kedua fungsi tersebut. Jawabannya itu kan diketahui itu PD-nya itu min 1 per 2 QD ditambah 80 dan PS-nya itu seperempat QS ditambah 20. Syarat terjadinya keseimbangan pasar itu PD sama dengan PS, yaitu min 1 per 2 Q ditambah 80 sama dengan seperempat Q ditambah 20. Seperempat Q ditambah seperdua Q sama dengan 80 dikurang 60. Q sama dengan 20. Selanjutnya akan dicari P dengan cara substitusi. Nilai Q sama dengan 800 ke salah satu. 80 ke salah satu. Persamaan itu P sama dengan seperempat QS ditambah 20. Seperempat dikali 80 ditambah 20. 20 sama dengan 20 ditambah 20 sama dengan 40. Berarti titik keseimbangan pasar QS PE itu adalah 80,40. Lalu yang ketujuh ada pajak spesifik. Fungsi permintaan ditunjukkan persamaan P30 min Q. Penawarannya P6 ditambah Q dalam buka kurung, P dalam ribu rupiah dan Q satuan per unit. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 2 per unit. Pajak dalam ribu rupiah per unit. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sesudah pajak? Penyelesaiannya atau jawabannya itu permintaan itu P itu 30 dikurang Q. Penawaran P sama dengan 6 ditambah Q plus 2. Lalu 30 min Q sama dengan 6 ditambah Q tambah 2. 2Q sama dengan 22. Q sama dengan 11. P sama dengan 30 dikurang Q. Q-nya udah ketahuan 11, berarti P dikurang 30 dikurang 11 menjadi 19. Jadi harga keseimbangan sesudah kena pajak adalah sebesar 19.000 dan jumlah barang pada titik keseimbangan sesudah kena pajak adalah sebanyak 11 unit.
Lalu yang ke-8 itu ada pajak proporsional terhadap titik keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan suatu barang P12Q, fungsi penawaran suatu barang P-2 ditambah 0,250. Barang tersebut dikenakan pajak sebesar 20% dari harga jual. Berarti P min 0,2P. Tentukan titik keseimbangan sebelum dan sesudah dibebani pajak proporsional. Jawabannya, PD sama dengan 12 dikurang QD atau P sama dengan 12 dikurang Q. PS sama dengan 2 ditambah 0,2 QS atau P sama dengan 2 ditambah 0,25. T sama dengan 0,3 PS. Keseimbangan pasar sebelum pajak itu PD per PS. PD sama dengan PS. Substitusi Q sama dengan 8 ke salah satu persamaan fungsi. 12 dikurang Q sama dengan 2 ditambah 0,25 Q. QP sama dengan 12 min Q. 1,25 Q sama dengan 10P sama dengan 12 dikurang 8. 8 itu dari Q. Q sama dengan 10 per 1,25 sama dengan 8P sama dengan 4. Maka QE dan PE itu 8,4. Subsidi nomor 9, subsidi terhadap titik keseimbangan pasar. Fungsi permintaan barang itu ditunjukkan oleh persamaan PD sama dengan 20 dikurang 0,5 KD dan penawarannya P sama dengan 5 tambah 2,5. Terhadap barang tersebut diberikan subsidi oleh pemerintah sebesar 2 per unit. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi? Caranya, PD sama dengan 20 dikurang 0,5 D atau P sama dengan 20 dikurang 0,5 Q. PS sama dengan 5 ditambah 2, 5 Q atau P sama dengan 5 ditambah 2,5 Q. S sama dengan 2. Keseimbangan pasar sebelum subsidi itu PD sama dengan PS. Salah satu persamaan fungsi 20 dikurang 0,5 sama dengan 5 tambah 2,5 Q. 3 Q sama dengan 15. Q sama dengan 15 per 3 sama dengan 5. Maka QE PE sama dengan 5,17,5. Nah, PD sama dengan PS. Itu disubstitusikan dulu. Substitusi Q sama dengan 5,67 ke salah satu persamaan fungsi. P sama dengan 3 ditambah 2,5 Q. P sama dengan 3,25 kali 5. P sama dengan 17,5. Berarti PD sama dengan PS, 20 dikurang 0,5 Q sama dengan 3 ditambah 2,5 Q, 3 Q sama dengan 17. Q sama dengan 17 per 3 itu sama dengan 5,67. Maka QE dan PE sama dengan 5,67 dan 17,5. Yang ke pertemuan 6, nomor 10, elastisitas. Permintaan bawang merah mengalami kenaikan yang semula hanya 20 kg, kini menjadi 50 kg. Walaupun begitu,
harga bawang merah di pasar stabil pada harga 60.000 per kilogram. Berapakah tingkat elastisitas permintaannya? Diketahui caranya itu delta Q sama dengan 50 kg dikurang 20 kg sama dengan 30 kg. Delta P sama dengan 0 karena tidak ada kenaikan harga. P sama dengan 60.000. Q sama dengan 20. Jawabannya ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Itu 30 per 0 dikali 60.000 per 20. ED-nya itu tak terhingga. Jadi elastisitas permintaan bawang merah adalah tidak terhingga. Permintaan tetap naik padahal harga tidak berubah. Biaya marginal nomor 11. Perusahaan Bintang Jaya dalam memproduksi topi, tiap topi butuh biaya variabel untuk bahan plastik sebanyak 7.500, sedangkan biaya tetapnya per bulan adalah 100 juta. Jika tiap bulan diproduksi 500 topi per bulan, maka perhitungannya adalah biaya tetap sama dengan total biaya tetap dibagi jumlah produksi. Biaya tetap sama dengan 100 juta dibagi 500, sama dengan 200.000. Biaya total per topi itu sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Biaya total per topi itu sama dengan 200.000 ditambah 7.500 sama dengan 207.500. Jika jumlah produksi mau ditingkatkan jadi 1.000 topi per bulan, maka biaya tetap per topi jadi 100.000. Biaya total per topi pun menurun jadi 107.500. Sementara nilai biaya marginalnya adalah biaya marginal sama dengan perubahan dalam biaya total dibagi perubahan kuantitas produksi. Biaya marginalnya itu dari 207.500 dikurang itu 107.500 dibagi 1.000 dikurang 500. Berarti biaya marginalnya 100.000 dibagi 500 menjadi 200. 12. Utilitas marginal. Fungsi utilitas dinyatakan dalam persamaan U 15Q dikurang 5Q2. Tentukanlah persamaan utilitas marginal serta berapa titik ekstrim dalam fungsi utilitas totalnya. Berapa utilitas marginal jika barang yang diproduksi ditambah dari 2 unit menjadi 3 unit? Caranya, U sama dengan 15Q dikurang 5Q2 itu MU sama dengan U sama dengan 15 dikurang 10Q. U maksimum jika MU sama dengan 0, itu 0 sama dengan 15 dikurang 10Q sama dengan 1,5. Untuk Q sama dengan 1,5 itu U sama dengan 15Q dikurang 5Q2. U sama dengan 15 dikali 1,5 dikurang 5 1,5 pangkat 2 sama dengan 11,25. Jika Q sama dengan 2, MU sama dengan 15 dikurang 10 dalam buka kurung 2, tutup kurung sama dengan min 5. Jika Q 3, MU sama dengan 15 dikurang 10, buka kurung 3, tutup kurung sama dengan min 15. Jadi titik ekstrim fungsi utilitas total berada pada koordinat 1,5 dan 11,25.
pada saat konsumen mengonsumsi 2 unit barang utilitas tambahan sudah menurun dan akan semakin menurun jika ditambah 1 unit lagi, sehingga konsumen harus mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut untuk meningkatkan kembali utilitas tambahannya. Nomor 3, nomor 13, produk marginal. Perusahaan mainan toys telah menambah beberapa karyawan baru untuk musim liburan untuk memenuhi permintaan pelanggan. 10 karyawan dapat membuat 20 mainan sehari, 11 karyawan dapat membuat 24 mainan sehari, 12 karyawan dapat membuat 25 mainan sehari, 13 karyawan dapat membuat 25 mainan sehari. Apa itu produk marginal? Berapa jumlah karyawan optimal untuk perusahaan toys? Dari 10 hingga 11 karyawan itu, caranya 24 dikurang 20 sama dengan 4. Dari 11 hingga 12 karyawannya itu berarti 25 dikurang 24 sama dengan 1. Dari 12 hingga 13 karyawan sama dengan 25 dikurang 25 sama dengan 0. Berarti produk marginal untuk 11 karyawan adalah 4, untuk 12 karyawan adalah 1, dan 13 karyawan adalah 0. Jumlah karyawan yang optimal untuk perusahaan toys adalah 12. Di atas 12, produksi itu tidak meningkat. Nomor 14, analisis keuntungan maksimum. Bila penerimaan total produsen ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan 200 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2 dan biaya totalnya ditunjukkan oleh persamaan TC sama dengan 40 ditambah 200, tentukan jumlah output yang harus diproduksi agar produsen memperoleh keuntungan maksimum. Caranya, ditanyakan jumlah output. Jumlah output itu kan Ki, agar keuntungan maksimum. Itu syarat keuntungan maksimum itu adalah MR sama dengan MC. MR sama dengan MC, TR sama dengan TC. Berarti 200 Ki dikurang 5 Ki pangkat 2 ditambah 40 ditambah 20 Ki. 200 sama dengan 10 Ki sama dengan 20. Min 10 Ki sama dengan 20 per 200. Min 10 Ki sama dengan min 180. Ki sama dengan min 180 per min 10 sama dengan 18. Berarti keuntungan maksimumnya yaitu 18. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam contoh kasus ini. Saya mohon maaf. Terima kasih.